It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Gua pun ngejawab, semoga aja lebih tinggi dari lu nak. Gue langsung pulang ke rumah, masih dengan keadaan cemas. Apa bisa ya nilai gue lebih tinggi dari Alana? Keesokan harinya pun tiba, nilai ujian sudah keluar dan dibagikan sesuai namanya masing-masing. Tiba-tiba Alana bersorak, yeay nilai gue 99. Gue merasa putus asa dari situ. Dah lah, nggak mungkin banget gue bisa lebih tinggi dari Alana. Di situ gue mengintip nilai gue dan tiba-tiba Alana mengajak gue. Daw, kayaknya nilai lu gak bisa ngelebihin nilai gua dah. Dan kita gagal jalan dan nonton bioskop bareng. Gua ngejawab, kata siapa kita gagal jalan? Nih gua sodorin lembar hasil UAS gua. Alana mengambil lembar ujian gua dan melotot. Wah Daw, lu dapat 100. Di situ gua langsung loncat-loncat kegirangan. Yeay, kita jadi jalan Alana. Gua udah gak sabar. Gimana nak, pulang sekolah jadikan kita jalan dan nonton. Karena lu udah ngalahin nilai gua tepati janji gua. Ayo pulang sekolah ini ya. Jemput aja di rumah gua. Sepulang sekolah gua bersiap untuk jalan bareng Alana. Rencananya hari ini gua mau nembak Alana. Semoga aja diterima sama Alana. Gua langsung aja ngejemput Alana. Tibanya gua di rumah Alana, gua izin dulu ke ibunya Alana buat ngajak Alana jalan. Assalamualaikum bu, saya izin ya hari ini mau ajak Alana keluar. Kata ibunya Alana, iya hati-hati ya nak. Dijaga tuh Alana, jangan sampai lecet. Oke siap ibu yang cantik kata gua. Tibalah gua di mall dan rencananya kita mau makan dulu karena udah lapar. Setelah makan, gue sama Alana nonton bioskop. Di dalam bioskop, gue ngomong sama Alana, "Nak, gue boleh ngomong bentar gak sama lu?" Sambil gue nanyanya berbisik. Kata Alana, "Mau ngomong apa Daw?" Gimana ya nak gue jelasinnya? Karena gue gak berani ngomong, gue buka HP aja di situ. Gue kirim pesan ke Alana dan mengatakan, "Nak, gue suka sama lu. Lu mau gak kita lebih dari teman?" Dalam hati gue, coba kalian pikir, padahal gue sama Ana bersebelahan cuy, tapi gue malah ngechat dia. Alana pun gue lihat membuka HP-nya. Kata Alana, "Maaf Daw, kayaknya gue nggak bisa." Gue di situ langsung menundukkan kepala gue dan berkata, "Gak apa-apa Kona, mungkin kita masih bisa berteman seperti sebelumnya. Dan gue rasa kita masih kecepatan dan lu pasti juga kaget." Tiba-tiba kata Alana, "Daw, coba lihat gue dulu." Gue di situ nggak bisa banget ngeliat Alana. Kata Alana, "Cepat lihat dulu." Gue langsung ngeliat Alana dan Alana malah menampakkan HP-nya yang bertulisan, "Gak bisa nolak Daw." Kata gua, "Hah? Seriusan nak? Lu gak bohong?" Gua langsung teriak sambil berkata, "Yes!" Dan semua orang pada ngeliatin gua malu banget di situ. "Makasih anak udah nerima gua." Kata Alana, "Jaga gua ya Daw, kita sama-sama terus." Setelah kejadian itu, 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan hubungan gua berjalan lancar sama Alana. Sampai di suatu hari gua ke rumah Alana. Gua niatnya mau ngajak dia jalan bareng keluarga gua. Tapi kok kelihatan rumah Alana sepi banget ya. Gue pencet tuh bel terus-terusan dan manggil, "Assalamualaikum Alana, ibu." Tiba-tiba ada tetangganya, "Mas, nyari siapa ya?" "Ini bu, orang rumah yang di sini kemana ya?" "Oh alah mas, barusan aja tadi pagi mereka pindah keluar kota. Katanya jam 11 ini penerbangannya. Mungkin sekarang masih belum terbang." Di situ gue kaget dong. Cepat-cepat gue buka HP buat menghubungi Alana dan ibunya sambil gue bergegas pergi ke bandara. Tapi sebelum itu tetangga tadi nyerahin surat dari Alana ke gue. Di dalam perjalanan nomor Alana dan ibunya sama sekali gak aktif. Setelah gue tiba di bandara, ternyata pesawat yang ditumpangi Alana udah berangkat. Di situ gue lemas banget. Gue langsung buka isi surat itu dan isinya begini. "Hai orang yang paling gue sayang, mungkin saat kamu baca surat ini, aku udah gak di samping kamu. Aku minta maaf ya harus pergi seperti ini. Karena ada satu hal yang gak bisa aku jelasin. Makasih banget ya Daw, 3 bulan ini kamu udah nempatin janji kamu buat jaga aku. Dan mungkin juga aku yang mengingkari janji buat sama-sama terus. Dan faktanya aku malah ninggali kamu seperti ini. Mungkin hubungan kita cukup sampai di sini Daw. Kamu sehat-sehat terus ya. Semoga bisa dapat yang lebih baik dari aku. Selamat tinggal orang ibu saya. Salam dari Alana Aledian Putri." Di situ gue terpaku dan gak bisa berkata apa-apa lagi. Gue menangis di bandara. Dalam hati gue, "Kamu bohong nak. Kamu ingkari janji kita buat harus sama-sama terus. Padahal aku udah bahagia banget dalam 3 bulan ini. Dan hari ini kamu mengubur kebahagiaanku cuma dalam sehari. Mungkin hanya hitungan jam kamu mengubur dalam-dalam kebahagiaan." Gua pulang naik taksi dan motor gua tinggal di bandara.
Gue takut gak fokus di perjalanan pulang kalau naik motor. Sampainya di rumah, gue langsung ke kamar dan masih gak nyangka hubungan gue dan Alana berakhir seperti ini. Skip 5 bulan kemudian, tepat hari kelulusan gue tanpa adanya seorang Alana. Gue masih juga termenung dan masih belum bisa melupakan Alana. 3 bulan kemudian, gue udah bisa melupakan Alana, orang yang gue anggap rumah sekaligus kebahagiaan gue. Bukannya gue benci sama dia, tapi salah satu bisa melupakan dia, gue harus bisa membenci orang itu. Besoknya gue daftar di salah satu universitas di kota gue. Saat pendaftaran gue masih gak nyangka, gue bertemu wajah yang dulu paling nyaman gue tatap, kini menjadi wajah yang paling gue hindari. Dan ternyata gue satu universitas sama orang yang paling gue benci dan gue hindari. Sekian cerita gue dan Alana. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari part 1 sampai part 5, yaitu part terakhir kisah gue dan Alana. Iya, ada apa? Kau masih simpen nomorku? Nomor itu punya kenangan. Bukan berarti aku masih merasa. Aku nyesel, Khalid. Kamu pergi bukan karena kamu gak tahu, tapi karena kamu pilih untuk pergi. Aku takut waktu itu. Takut semuanya gak berjalan seperti harapan. Dan sekarang, setelah semua aku hadapi sendiri, kamu baru datang. Aku sadar yang aku cari kemana-mana ternyata cuma ada di kamu. Tapi Ra, aku udah terlalu lama belajar hidup tanpa kamu. Luka itu udah jadi bagian dari aku. Aku pengen kita mulai lagi dari awal. Kamu tahu kenapa aku gak bisa? Itu karena aku yang dulu udah mati saat kamu memilih jalan. Khalid, maafin aku. Aku mau maafin kamu dari lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku sanggup untuk kembali. Kalau suatu hari aku berdiri di depanmu lagi, tanpa kata, tanpa alasan, Mungkin aku akan menunduk dan diam. Karena menatapmu cuma akan buka luka yang susah aku jahit. makasih. Masih mau angkat telepon ini. Coba dilihat. Khalid, aku ingat semua yang kamu lakuin buat kita. Aku bantah orang tua aku. Aku berdiri sendiri demi kita. Tapi kamu, Aku tahu aku yang salah. Aku takut kehilangan mereka, tapi akhirnya aku malah kehilangan kamu. kalau mereka bilang kamu gak serius, aku tetap percaya sama kamu. Kamu benar, aku memang gak cukup kuat waktu itu. Bukan cuma soal kekuatan, ini soal pilihan. Dan kamu pilih tinggal di aku. Karena aku gak tahu antara jadi anak baik atau perempuan yang setia. Dan kamu akhirnya gagal jadi keduanya. Kamu gak tahu, setiap malam aku berdoa, berharap waktu bisa kembali. Nah, kamu tahu apa yang paling gitu? Apa? Saat aku tetap berdiri buat kita, tapi kamu justru yang pergi. Aku pikir aku bisa hidup tanpa kamu, tapi ternyata aku cuma kosong. Dan aku akhirnya belajar dari kekosongan itu tanpa kamu. Luka ini udah jadi bagian dari jalan yang aku pilih. Apa? Gak ada sedikit pun kesempatan lagi. Cinta itu bukan soal nyesel di akhir, tapi soal siapa yang tetap tinggal waktu semuanya lagi sulit. Kalau aku bertahan waktu itu, Mungkin kita masih sama-sama terluka, tapi kita duka bersama, bukan aku sendiri. aku kangen kamu. Aku juga pernah rindu kamu, tapi sekarang aku cuma rindu versi kamu yang dulu.
yang aku kira nggak akan pernah ninggalin aku. Hati ini udah retak terlalu dalam. Dan kali ini aku nggak akan paksa dia sembuh demi seseorang yang pergi saat aku jatuh. Lil, kamu tahu kenapa aku balik? Karena kamu nyesal. Karena aku sadar kamu satu-satunya orang yang berani berdiri untuk aku. Bahkan saat aku sendiri ragu. Nah, aku udah habis-habisan waktu itu. Aku kehilangan keluarga, kepercayaan, bahkan arah. Tapi aku nggak pernah kehilangan keberanian untuk mempertahankan. Dan aku malah ngelepas semua itu demi rasa takut yang sekarang aku benci sendiri. Jadi sekarang kamu balik dengan harapan semuanya bisa seperti dulu. Enggak. Aku sadar gak akan bisa kayak dulu. Tapi aku gak pengen perbaiki masa lalu. Aku pengen perjuangkan masa depan yang baru sama kamu. Dan kamu pikir itu gampang? Enggak. Aku tahu ini bakal panjang. Tapi untuk pertama kalinya aku siap berdiri, enggak lari. Aku udah lama belajar berdiri sendiri. Dan sekarang kamu datang waktu aku udah mulai tenang. Kalau ketenanganmu itu karena kamu sudah bahagia tanpa aku akan mundur. Tapi kalau tenangmu cuma karena kamu belajar memendam semuanya, biar aku yang pelan-pelan buka pintunya lagi. Kamu berani janji kayak gitu sekarang. Tapi siapa yang bisa jamin kalau kamu gak akan pergi lagi? Aku gak minta kamu percaya hari ini. Tapi biarlah waktu yang buktiin. Hari ini aku gak bawa janji. Aku cuma bawa niat dan keberanian yang dulu gak pernah aku punya. Kamu tahu kenapa aku masih angkat telepon kamu? Karena kamu masih punya sedikit ruang untuk percaya. Karena aku pengen tahu sejauh mana kamu bisa tahan kali ini. Maka izinkan aku bertahan. Bahkan kalau kamu nggak lihat, aku tetap di situ. Aku nggak pergi, nggak menghilang. Baiklah, tapi satu hal. Apa? Jangan datang. Halo? Iya, ada apa? Kamu masih simpen nomorku? Nomor itu punya kenangan. Bukan berarti aku masih ada rasa. Aku nyesel, Khalid. Kamu pergi bukan karena kamu nggak tahu, tapi karena kamu pilih untuk pergi. Aku takut waktu itu. Takut semuanya nggak berjalan seperti harapan. Dan sekarang, setelah semua aku hadapi sendiri, kamu baru datang. Aku sadar yang aku cari kemana-mana ternyata cuma ada di kamu. Tapi nah, aku udah terlalu lama belajar hidup tanpa kamu. Luka itu udah jadi bagian dari aku. Aku pengen kita mulai lagi dari awal. Kamu tahu kenapa aku nggak bisa? Itu karena aku yang dulu udah mati saat kamu memilih jalan. Khalid, maafin aku. Aku udah maafin kamu dari lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku sanggup untuk kembali. Kalau suatu hari aku berdiri di depanmu lagi, tanpa kata, tanpa alasan, Mungkin aku akan menunduk dan diam. Karena menatapmu cuma akan buka luka yang susah aku jahit. makasih. Masih mau angkat telepon ini? Jaga diri ya.
Khalid, aku ingat semua yang kamu lakuin buat kita. Aku bantah orang tua aku. Aku berdiri sendiri demi kita. Tapi kamu, Aku tahu aku yang salah. Aku takut kehilangan mereka. Tapi akhirnya aku malah kehilangan kamu. walau mereka bilang kamu gak serius, aku tetap percaya sama kamu. Kamu benar. Aku memang gak cukup kuat waktu itu. Bukan cuma soal kekuatan, ini soal pilihan. Dan kamu pilih tinggalin aku. Karena aku gak tahu antara jadi anak baik atau perempuan yang setia. Dan kamu akhirnya gagal jadi keduanya. Kamu gak tahu. Setiap malam aku berdoa, berharap waktu bisa kembali. Nah, kamu tahu apa yang paling gitu? Apa? Saat aku tetap berdiri buat kita, tapi kamu justru yang pergi. Aku pikir aku bisa hidup tanpa kamu. Tapi ternyata aku cuma kosong. Dan aku akhirnya belajar dari kekosongan itu tanpa kamu. Luka ini tidak jadi bagian dari jalan yang aku pilih. Apa? Biar aku sedikit punya kesempatan lagi. Cinta itu bukan soal nyesel di akhir, tapi soal siapa yang tetap tinggal waktu semuanya lagi sulit. Kamu akan bertahan waktu itu. Mungkin kita masih sama-sama terluka, tapi kita tetap bersama, bukan aku sendiri. Aku kangen kamu. Aku juga pernah rindu kamu, tapi sekarang aku cuma rindu versi kamu yang dulu, yang aku kira gak akan pernah melihat. Hati ini udah retak terlalu dalam, dan kali ini aku gak akan paksa dia sembuh demi seseorang yang pergi saat aku jatuh. Lin, kamu tahu kenapa aku balik? Karena kamu bisa. Karena aku sadar kamu satu-satunya orang yang berani berdiri untuk aku. Bahkan saat aku sendiri ragu. Lah, aku udah habis-habisan waktu itu. Aku kehilangan keluarga, kepercayaan, bahkan arah. Tapi aku gak pernah kehilangan keberanian untuk mempertahankan. Dan aku malah ngelepas semua itu demi rasa takut yang sekarang aku benci sendiri. Jadi sekarang kamu balik dengan harapan semuanya bisa seperti dulu. Enggak. Aku sadar dia akan bisa kayak dulu. Tapi aku gak pengen perbaiki masa lalu. Aku pengen perjuangkan masa depan yang baru sama aku. Dan kamu pikir itu gampang? Enggak. Aku tahu ini bakal panjang. Tapi untuk pertama kalinya aku siap berdiri. Enggak lari. Aku udah lama belajar berdiri sendiri. Dan sekarang kamu datang waktu aku udah mulai tenang. Kalau ketenanganmu itu karena kamu sudah bahagia tanpa aku akan mundur. Tapi kalau tenangmu cuma karena kamu belajar memendam semuanya, biar aku yang pelan-pelan buka pintunya lagi. Kamu berani janji kayak gitu sekarang. Tapi siapa yang bisa jamin kalau kamu gak akan pergi lagi? Aku udah minta kamu percaya hari ini. Tapi biarlah waktu yang buktiin. Hari ini aku gak bawa janji. Aku cuma bawa niat dan keberanian yang dulu gak pernah aku punya. Kamu tahu kenapa aku masih angkat telepon kamu? Karena kamu masih punya sedikit ruang untuk percaya. Karena aku pengen tahu Itu kenapa ya? sejauh mana kamu bisa tahan kali ini.
Maka izinkan aku bertahan. Bahkan kalau kamu nggak lihat, aku tetap di situ. Aku nggak pergi, nggak menghilang. Baiklah. Tapi satu hal, Apa? jangan datang. Gua pun ngejawab, semoga aja lebih tinggi dari lu nak. Gue langsung pulang ke rumah, masih dengan keadaan cemas. Apa bisa ya nilai gue lebih tinggi dari Alana? Keesokan harinya pun tiba, nilai ujian sudah keluar dan dibagikan sesuai namanya masing-masing. Tiba-tiba Alana bersorak, yeay nilai gue 99. Gue merasa putus asa dari situ. Dahlah, nggak mungkin banget gue bisa lebih tinggi dari Alana. Di situ gue mengintip nilai gue dan tiba-tiba Alana menghampiri gue.